Shalom. Jemaat yang dikasihi, dalam kehidupan bersama pada masa kini masih ada orang yang bersikap eksklusif. Mereka hanya ingin berinteraksi dengan orang lain kalau memiliki suatu keterhubungan dengan dirinya. Apabila tidak ada keterhubungan, interaksi yang terbang bersifat terpaksa atau menimbulkan ketidaknyamanan. Misalnya, ada orang yang hanya mau berinteraksi dengan orang lain apabila mereka sama dalam hal suku, agama, tingkat pendidikan, alma mater, kelas sosial, tingkat ekonomi, pekerjaan, hobi, komunitas, atau cadre atau kelompok pertemanan. Sikap ini dapat ditemukan juga dalam persekutuan gereja, bahkan di antara para pelayanan Tuhan. Hari ini kita beribadah di bawah tema Gereja Hadir Menemani dan Merawat. Berharap bahwa semua kita yang hadir saat ini memiliki kasih yang tanpa batas dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Dengan menggunakan metode model 3, maka kita menaikkan pujian dan hormat kepada Tuhan dengan berdiri dan memuji Nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita memulai ibadah minggu hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus dan yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam kita merayakan perjumpaan kita di hari Minggu ini, kita bersama-sama dibimbing oleh firman Tuhan
dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita satu di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk setiap cinta, kasih, dan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk terus berjalan dari hari ke hari hingga tiba di hari pertama di minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pada saat ini di hadapan Tuhan, kami bersama-sama menundukkan kepala kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, seraya mengakui Bapa, sepanjang perjalanan hidup kami telah banyak melakukan kesalahan yang menyakiti sesama dan menyakiti hati Tuhan. Karena itu ya Tuhan, izinkanlah kami benar-benar menjalani kehidupan kami dengan penuh harap bahwa suatu kelak nanti Tuhan akan memberkati kami untuk terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Kami melihat menoleh ke belakang, seraya kami bersama-sama mengakui kesalahan kami atas segala sesuatu yang kami lakukan. Kami mohon Bapa di hari ini Tuhan mengampuni kami. Mari Bapa bersama-sama dengan kami menata hari-hari kami di waktu-waktu yang akan datang. Ini dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beserta kebenaran
saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang dengan rendah hati dan tulus hati mengakui dosanya, maka Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa, sebagaimana nyata dalam firman-Nya, Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Petunjuk hidup baru. Kita akan membaca petunjuk hidup baru ini secara berbalas-balasan. Marilah kita menerima petunjuk hidup baru. Saya jemput kita berdiri. Berdasarkan dasar kita dari Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzinah. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Berfirmanlah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Dan kalau kita sudah menemukan kebenaran firman Tuhan tersebut, maka mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa, di pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu datang dan bersyukur kepadamu Bapa atas segala berkat anugerah kasih sayang dan cinta pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur Bapa atas kesempatan yang masih Bapa anugerahkan kepada kami, di mana Bapa boleh menghimpun kami sebagai umat-umat-Mu. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Bapa, dan kami telah memuji memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami anak-anak-Mu membuka, membaca, serta merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus, mari memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Bukalah telinga pendengaran kami Bapa, agar sebentar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami merenungkannya bersama-sama. Di situ tidaklah lalu dan menjadi sia-sia begitu saja, tetapi boleh mendapatkan tempat yang layak di dalam hati kami. Dan biarlah kami terus pakai firman Tuhan sebagai terang dan pelita untuk menerangi hari-hari hidup kami yang masih Bapa anugerahkan kepada kami. Hamba-Mu Bapak Pendeta kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah urapan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu Bapa, agar sebentar apa yang hamba-Mu sampaikan bagi kami, biarlah boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Bapa Surgawi, mari bersabdalah bagi kami Bapa, karena hati kami sudah siap untuk dilawat, diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, yaitu anak Allah yang maha tinggi, kami datang dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat Tuhan, saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Perikop kebenaran firman Tuhan, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Cuma persilakan. Gereja yang hadir, menemani dan merawat. Shalom. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah tema yang diberikan oleh Majelis Sinode Gemi untuk kita renungkan bersama-sama di hari ini. Dan ketika kita berbicara tentang gereja yang hadir, menemani dan merawat, maka pikiran kita harus dibawa kepada kondisi dan situasi yang terjadi di masa sekarang. Ada sesuatu yang begitu mencemaskan dan begitu mengkhawatirkan ketika kita bicara tentang dunia masa kini. Ada orang-orang yang merasa kesepian sekalipun dia berada di tempat yang cukup ramai. Ada orang yang duduk di tengah-tengah sebuah kumpulan tetapi hatinya terasa tidak berpaut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berdiri di sana seakan-akan dia sendiri saja di dalam dunia ini. Tetapi juga Bapak Mama, dengan berbagai perkembangan teknologi, komunikasi kita berkembang, tetapi yang menjadi persoalan di sana adalah hubungan kita menjadi renggang. Alat komunikasi semakin meningkat, ada begitu banyak tawaran fitur yang memudahkan kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita duduk bersama-sama, biasanya HP menjadi penghalang dan tembok pemisah antara kita satu dengan yang lain. Dulu setiap kali pulang bekerja, orang tua akan berbicara dengan anak pulang sekolah juga akan bercerita tentang apa yang dirasakan di sekolah. Tapi ketika ada handphone, masing-masing sibuk. Bahkan kita sebagai orang tua juga kadang-kadang waktu kita terpotong banyak dengan menggunakan gadget yang ada atau menggunakan laptop yang ada di hadapan kita. Bapak Mama dicintai oleh Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dia dimulai dengan sebuah skenario tentang seorang ahli Taurat, seorang yang paham betul tentang aturan, seorang yang dianggap paling familiar dengan tata aturan hukum Taurat sebanyak 613 butir itu. Dan mereka dipandang sebagai orang-orang yang mampu untuk bisa membela segala perkara terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dan komunitas mereka. Tetapi bacaan kita diawali dengan ahli Taurat ini hadir di sana dengan tujuan ingin mencobai Yesus. Ada dua hal yang disampaikan sekiranya dalam bacaan kita dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Di situ ahli Taurat bertanya, bagaimana saya bisa memperoleh kehidupan yang kekal? Bagaimana saya bisa mendapatkan kehidupan? Jadi yang dimaksudkan dengan kehidupan kekal itu adalah kehidupan yang sekalipun dia mati hari ini, dia mempunyai kehidupan lanjutan di periode di masa yang akan datang. Dan juga yang kedua adalah dia bertanya, ketika Tuhan menjawab pertanyaannya, bagaimana atau apa yang engkau tahu, apa yang engkau baca dari hukum Taurat selama ini? Dia bilang, ya sudah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Dan dia bertanya kembali kepada Yesus, menurut Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Bapak Mama, ini pertanyaan ini dia punya makna yang cukup dalam. Dengan berbagai jawaban-jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus bilang, kalau begitu engkau tahu, engkau paham, engkau mengerti, maka pergilah dan perbuatlah seperti yang engkau katakan. Bapak Mama, skema ini kemudian berlanjut pada sebuah kisah. Sebuah kisah yang ditulis sebagai sebuah gambaran, sebuah perumpamaan, tetapi dengan sendirinya juga Tuhan menggunakan sebuah cerita lokal yang ada saat itu.
Perjalanan antara Yerusalem ke Yeriko dia sekitar 27 km panjangnya, dan di antara itu ada beberapa tikungan dan juga beberapa titik poin yang biasanya disebut the way of blood, jalan berdarah, di mana di situ ada gua-gua jauh dari pemukiman karena dia antar batas kota, sehingga penyamun-penyamun ini orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak dipercaya, bahkan suka mencuri, mereka membangun komunitas-komunitas yang tinggal di dalam gua-gua ini. Sehingga Bapak Mama, kalau kita membaca Mazmur yang menuliskan tentang Mazmur, siaran, dan lain sebagainya, itu adalah sebenarnya bagian juga dari orang-orang yang naik ke Yerusalem atau pulang ke Bait Allah dari Yerusalem ke tempat mereka, seraya mereka menyanyikan lagu siaran itu. Nyanyian supaya mengusir ketakutan dan juga ketegangan dari perjalanan yang mereka tempuh. Karena ini perjalanan antara Yerusalem ke Yeriko ini cukup seram, karena bisa saja kapan saja orang akan diserang. Saya penasaran mengapa kemudian orang yang menjadi korban ini dia justru memilih untuk berjalan sendiri. Padahal ada begitu banyak orang bercerita dari bibir satu ke bibir yang lain bahwa kalau kita mau pergi ke Yerusalem, berdoa di Bait Allah atau pulang dari sana, hendaklah kita berjalan bersama-sama supaya mengurangi risiko kita dihadang oleh para penyamun yang ada. Bapak Mama, ada beberapa tokoh yang disebutkan bagian Alkitab kita. Yang pertama adalah imam dan orang Lewi. Ini adalah orang-orang yang posisinya terpandang dan sangat memegang teguh Taurat. Imam itu adalah orang-orang yang mampu mewakili jemaat. Dia mempersembahkan sesuatu korban bakaran di hadapan Tuhan. Hanya imam besar saja mampu masuk di dalam ruang maha suci. Orang-orang lain itu ada di dalam selasa-selasa, serambi-serambi yang ada. Tetapi imam dia dilayakkan untuk masuk dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Tetapi juga ada orang Lewi. Ini kalau di zaman kita ini adalah orang-orang yang bekerja sebagai penata layanan di dalam gereja. Kalau imam kita pahami sebagai pendeta, maka orang Lewi ini dia beda-beda tipis dengan majelis jemaat dan juga poster yang mempunyai tugas tanggung jawab. Dari 12 suku itu Allah bilang satu suku itu harus dikhususkan untuk pelayanan di dalam rumah, di dalam bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang dianggap paling memahami tentang hukum, kasih, dan juga dipandang terhormat karena mengerjakan sesuatu yang sangat dekat dengan pekerjaan daripada Allah. Tetapi Bapak Mama, mari kita memperhatikan tindakan kedua orang ini. Mereka sama-sama melewati orang yang menjadi korban perampokan dari penyamun-penyamun itu. Mereka justru melewati orang tersebut dari seberang jalan. Banyak pengkhotbah akan bilang bahwa kalau kami disuruh memilih antara menjadi imam, orang Lewi dan orang Samaria, maka Bapak Mama akan memilih menjadi orang Samaria. Biar saya jadi orang Sagawen. Jadi banyak orang akan memihak kepada Samaria. Tetapi kalau kita mengerti tentang posisi dan kedudukan kedua orang ini yang di atas, imam dan orang Lewi, maka kita akan menemukan bahwa mereka terjebak dari suatu tata aturan agama yang ada di dalam hukum Taurat. Bahwa ketika engkau menolong orang lain yang sudah mati, apalagi orang Samaria yang sudah mati, maka mereka akan menjadi najis selama 7 hari. Otomatis Bapak Mama, bahwa jadwal pelayanan mereka yang mungkin 1 tahun hanya 1 kali di antara ratusan imam itu, mereka tidak bisa rayakan. Apalagi pada saat ini hari besok mau pelayanan, hari ini menolong orang atau menyentuh orang yang sudah mati, maka mereka dianggap najis dan tidak boleh masuk dalam bait Allah. Sebuah kerugian besar bagi mereka, bahwa ada satu pelayanan yang tidak bisa mereka lakukan, dan kemudian itu menyebabkan kerugian tersendiri baik bagi imam maupun juga orang Lewi. Jadi kita harus memandang posisi mereka. Jadi ya mereka hidup dalam sebuah tata aturan bahwa ketika mereka menyentuh orang mati, maka 7 hari mereka menjadi najis dan tidak boleh melakukan pelayanan apapun. Karena itulah Bapak Mama, kita belajar dari sana bahwa ternyata tata aturan, tata kelola yang lain kadang-kadang justru membuat kita terpenjara dengan segala tindakan bebas, kehendak bebas kita di hadapan Tuhan. Tapi saya memang memberi kesimpulan di antara dua pribadi ini. Mereka mengerti agama, mereka paham tentang agama,
tetapi mereka tidak bekerja dan melayani dengan kasih. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan orang Samaria? Orang Samaria ini dianggap sebagai orang kafir, orang najis. Bahkan kalau orang Samaria ini menginap di satu rumah, maka rumah itu dianggap sebagai tempat yang sudah najis. Tidak boleh bersentuhan, tidak juga boleh makan dengan orang-orang Samaria. Tetapi apa yang dilakukan Bapak Mama? Justru orang Samaria yang tidak dianggap sebagai manusia ini dianggap binatang oleh orang Yahudi, oleh orang-orang para imam dan para Lewi ini, justru bertindak tanpa peduli siapa orang yang ditolong. Jadi karena terbiasa dianggap remeh, karena terbiasa dianggap hina dan kafir, lalu kemudian dia tiap kali berjumpa dengan orang lain, justru dia membuka ruang, batasan-batasan itu untuk menolong siapa saja yang ditolong. Tetapi juga Bapak Mama bukan sekedar menolong, tetapi dia melakukan dengan tuntas. Alkitab kita menuliskan apa saja yang tidak akan dilakukan oleh orang Samaria, Bapak Mama? Ya, merawat luka. Ini kalau anak tanya anak sekolah minggu dan guru par pasti dong hafal, karena bacaan ibadah sekolah minggu baru kemarin, hari Minggu kemarin diajarkan kepada anak-anak kita. Dia bukan saja merawat luka yang ada dengan meminyaki, kemudian taruh anggur supaya alkoholnya itu bisa mematikan kuman-kuman, tetapi juga dia membalut dan membiarkan keledainya untuk ditunggangi sampai ke penginapan, bayar penginapan, kasih uang 2 dinar juga, dan berkata kalau kurang nanti beta datang baru beta kasih kembali. Ini yang dinamakan dengan pelayanan tuntas. Bukan hanya datang untuk berdoa, tetapi juga datang melakukan sesuatu yang lain. Ini sebuah refleksi yang baik sekali bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan maupun juga bagi kita sekalian yang ada. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan. Lalu pertanyaan ini muncul. Lalu menurut Anda, siapakah sesamaku? Ketika bagian ini dikatakan, maka Tuhan Yesus mau bilang kepada ahli Taurat ini, yang menjadi sesama adalah sebuah kebersamaan yang dibentuk tanpa sebuah ikatan atau tanpa punya syarat apapun terhadap sebuah hubungan yang sedang dibangun. Jadi tidak membatasi kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kalau kita keluarga Fa'a, ini keluarga Bailal, keluarga Kiat, atau keluarga lainnya, tidak. Kita hidup dalam sebuah kebersamaan di mana sesamaku adalah setiap orang yang ada duduk di samping kiri kanan, di muka dan di belakang kita, yang hidup bersama-sama dengan kita, bekerja bersama-sama dan melayani sesama kita. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, jika demikian maka ini menjadi tanggung jawab penuh bagi kita sekalian bahwa setiap hari ketika kita berjumpa dengan orang lain yang ada di sekitar kita, kita punya tanggung jawab bahwa ketika mereka menjadi sesamaku, maka selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ini pesan pertama dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dan hal yang kedua Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita bersama-sama dipanggil untuk hadir. Aku lihat, aku melakukan sesuatu bersama. Kita punya tema ini hari gereja hadir. Bagaimana kemudian kita bisa membuat gereja hadir bagi jemaat Tuhan? Apakah kemudian gereja hanya punya waktu untuk doa, untuk khotbah, untuk beribadah bersama-sama, tetapi kemudian tidak ada bagian apapun yang bisa dilakukan oleh gereja? Bapak Mama sekali, biasanya yang menjadi penghalang itu adalah ketika jemaat merasa bahwa ada tembok pemisah antara kami sebagai para pelayan dan juga dengan jemaat. Kalau majelis jemaat, majelis rayon yang pimpin ibadah biasanya 1-2 orang. Ini pengakuan dari majelis jemaat. Tapi ketika baca pendeta, biar yang sudah pernah datang ibadah juga tiba-tiba muncul, karena ada sesuatu yang dirasakan. Rasanya kalau ada pendeta ini ibadah jauh lebih terberkati, atau ibadah syukur kalau pendeta yang pimpin dia punya berkat tumpah ruah. Kita membangun sebuah tembok pemisah, seakan-akan bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan, dia berkat lebih banyak. Ada orang yang bisa melakukan tapi berkatnya sedikit. Bapak Mama, mari bersama-sama, mari katakan dalam diri kita masing-masing, kami hadir di mana saja, dia bisa menjadi berkat. Kami hadir di mana saja, kami mampu melakukan sesuatu yang menguatkan
dan juga memulihkan orang lain. Yang berikut Bapak Mama, kita juga dipanggil untuk menemani, berjalan bersama-sama. Bukan hanya hadir, bukan hanya mendengar, lalu kemudian tidak berbuat apa-apa, tetapi juga kita datang untuk menemani, berjalan bersama-sama dalam suka dan duka, dalam proses luka, dalam proses pemulihan itu. Ada dua orang jenis orang di dalam dunia ini. Yang pertama, orang ingin tahu karena memang peduli, dan yang satu, orang ingin tahu karena kepo. Ya, sekedar tahu, saat itu baru buat penilaian negatif diri sendiri. Bilang apa? PNS mah sama, sekedar hidup merayap sama-sama. Kadang-kadang seperti itu Bapak. Padahal memang saya pernah tahu bahwa setiap orang itu dia punya salib masing-masing, dia punya proses perjalanan yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu dalam bagian ini kita mau belajar Bapak. Mari kita belajar menjadi sahabat yang berjalan bersama-sama. Saya punya luka, Bapak mau luka, Bapak mau luka juga bagian daripada saya. Persoalannya adalah apakah kita mau terbuka satu dengan yang lain, bercakap-cakap satu dengan yang lain, seraya kita juga menjaga dan merawat kebersamaan kita bersama-sama sebagai satu gereja. Bapak Mama, saya ada punya satu benda di atas mimbar. Bapak Mama tahu ini apa? Karena kita semua tanya majelisnya. Bapak Mama di jemaat ini apa Bapak Mama? Ya, semakin matahari bersinar semakin ada suara. Ini apa Bapak ini? Agak membingungkan karena dia tidak memberikan sebuah ciri khas yang baik. Bapak Mama tahu ini apa? Jadi yakin kan ketika dengar lonceng berbunyi. Ini lonceng dibawa dari SMA waktu Romo-Romo panggil makan di asrama. Lonceng ini Bapak, dia menjadi nama lonceng ketika dia mampu mengeluarkan bunyi. Tapi apakah kemudian ketika bunyinya tidak ada, dia bisa menjadi lonceng? Dia kehilangan fungsinya sebagai lonceng. Bapak, ketika kita berbicara tentang sebuah kasih cinta, maka dia tidak hanya berhenti pada sebuah pemaknaan. Dia harus dinyatakan dari apa yang bisa kita lakukan. Ini dia masih terkait dengan apa yang kita renungkan bersama-sama di minggu yang lalu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin berbagi. Mari, bisakah ini minggu, ini PR buat kita sekalian, karena kita untuk anak-anak libur sekolah, maka mari kita orang tua yang ada PR. Nah, sepanjang satu minggu ini, mari kita melihat sisi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, seraya merenungkan kira-kira apa yang kita bisa buat sebagai seorang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita merasa bahwa orang lain itu baik kepada kita, tetapi kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain karena kita merasa bahwa Tuhan punya kasih luar biasa terhadap kita. Berharap Bapak Mama bisa menemukan satu orang pribadi. Ada banyak anak-anak kita yang keluarga-keluarga lain yang mungkin sedang berpikir dan rumut betapa anak mau masuk SMP, SD, dan SMA, butuh banyak biaya untuk beli sepatu baru, tas baru, seragam baru. Kalau Bapak Mama ada berkat, mari nyatakan kasih itu dengan cara Bapak Mama sendiri, dengan apapun yang ada pada Bapak Mama. Jangan hanya berhenti pada kata dan makna, tetapi itu harus dilakukan. Pada akhirnya Bapak Mama, saya mau kita pulang seraya kita berefleksi. Bersediakah aku menjadi sama bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan? Bukan karena kita punya sesuatu. Orang Samaria itu dipandang rendah. Dia punya strata sosial paling rendah. Tetapi ketika dia berhadapan dengan kenyataan, justru Alkitab mencatat dia tergerak. Banyak penafsir Alkitab bilang bahwa orang Samaria ini menggambarkan Tuhan Yesus, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, tempat turun di mana penyambung dosa, terdapat banyak kejahatan di sana, dan dia mau menolong kita tanpa melihat siapa kita, tanpa melihat apa yang bisa kita beri kembali kepadanya. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita dengan bagian firman ini. Saya percaya Bapak Mama selalu ada kebaikan yang Bapak Mama bisa buat di minggu ini.
Apalagi yang hari ini ulang tahun, mungkin mau berdoa sebentar di saat bilang Tuhan. Bepung nasar ini hari kita taruh, seraya beta mau bilang, beta mau buat satu kebaikan di ini minggu atau di ini bulan untuk sebagai bagian bahwa beta mengucap syukur untuk hari ulang tahun, kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Kaum Papa. Vokal grup Kaum Papa dipersilakan.
Terima kasih Bapak-Bapak, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan gerakan pengakuan iman kita sejemput kita berdiri. Marilah dengan bersama-sama kita mengakui iman percaya kita bersama dengan semua orang di segala tempat dan waktu dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Ibu Natua Yesi Oto.
cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku terdapat hidup di ruang kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku terdapat hidup di ruang kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk sukacita dan anugerah yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dengan ketulusan hati sebagai tanda cinta dan ketaatan kami ya Tuhan. Berkatilah setiap persembahan kami yang kami bawa saat ini Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk setia memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan layak di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, seraya kita menyanyikan PKJ 130, kita akan menang. Kita akan
Mari kita satu di dalam siapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap kuat, sehat, untuk setiap nikmat, untuk setiap langkah kaki kami yang terus Tuhan kuatkan. Sekalipun kami berjalan dalam suka dan duka kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bersama-sama dengan 175 anggota jemaat yang hadir dalam kebaktian pagi hari ini. Kami mau menaikkan syukur, kami mau menaikkan pujian dan doa kami, karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami sampai hari ini, Tuhan ada dan setia mendampingi kami. Tuhan juga setia untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang boleh kami lewati. Sepanjang satu minggu Tuhan membiarkan kami untuk beraktivitas, hidup di tengah-tengah keluarga-keluarga kami, dan juga berjibaku dengan segala tugas tanggung jawab kami sebagai
pekerja-pekerja yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Kami bersyukur Bapa bahwa di balik segala sesuatu yang kami kerjakan, berkat Tuhan tercurah bagi kami, sehingga kami mampu merasakan buah karya kami menjadi berkat bagi kami secara pribadi maupun juga bagi keluarga kami, bahkan juga bagi kebersamaan kami. Pagi ini kami datang menyapa-Mu. Kami ingin bersyukur bersama-sama untuk semua kami 175 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan membawa seluruh harapan dan doa kami. Kiranya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa, keluh kesah kami, pengharapan kami yang kami bawa dalam doa ini. Sebagai orang tua, kami ingin berdoa bagi anak-anak kami, mereka yang ada dalam masa pertumbuhan, mereka yang sedang berjejak untuk ada di dalam dunia pendidikan, mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi. Kami mau bersyukur untuk setiap kenaikan kelas anak-anak kami. Kami mau bersyukur untuk setiap kelulusan anak-anak kami. Bahkan kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap memberkati anak-anak kami dalam memasuki fase yang baru di lingkup dan tahapan pendidikan yang baru, dalam setiap tugas dan pekerjaan, baik yang ada di Kupang, di daratan timur, maupun juga yang ada di luar Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini berjuang di tanah perantauan. Kiranya Tuhan memberkati keluar masuk mereka. Tuhan juga memberkati segala hal yang mereka upayakan untuk dalam proses belajar mengajar maupun juga dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Pagi hari ini sebagai anak-anak kami ingin berdoa bagi orang tua kami masing-masing. Mereka yang telah memutih rambutnya, mereka yang saat ini mungkin terbaring di tempat tidur karena keterbatasan fisik yang mereka alami. Mereka yang sampai dengan saat ini masih tetap setia mendampingi kami, membawa kami dalam rumah Tuhan dan bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Mereka yang tetap memberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk orang tua luar biasa yang terus membesarkan, mendidik dan mengasuh kami sampai dengan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan dan kesehatan, umur panjang Tuhan Yesus berikan supaya dengan kebanggaan mereka melihat keberhasilan dari anak cucu mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya semua kami yang mungkin jauh dari keluarga kami, jauh dari orang tua kami, tetap terpelihara karena Tuhan menuntun dan juga memberkati kami. Pagi hari ini juga kami berdoa bersama-sama dengan keluarga besar Via, keluarga besar Lai, dan juga keluarga besar Sesun Leno yang ada di dalam duka cita karena kehilangan salah seorang anggota keluarga mereka. Kiranya Bapa, semua keluarga yang baik yang ada di sini maupun juga di Ndau, ketika kemarin mereka menguburkan mendiang kasih kami, biarlah juga mereka boleh tetap dihibur, dikuatkan, bahkan perjalanan pulang mereka ke tempat ini, biarlah Tuhan juga yang terus memberkati dan menaungi mereka. Pagi ini kami ingin mau berdoa untuk setiap anak-anak kami yang mencapai tahapan demi tahapan. Mereka yang saat ini sedang mengikuti seleksi di perguruan tinggi. Mereka yang saat ini bersama-sama juga dalam mempersiapkan untuk tes anggota TNI. Secara khusus kami berdoa bagi anak di Ventona, maupun juga kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah diterima di universitas-universitas yang ada di sekitar kami. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan anak kasih kami, Isa Kendrick Lola, yang akan memulai perkuliahannya di Uganda. Setiap anak-anak kami yang berhasil maupun gagal, kami percaya bahwa waktu Tuhan akan nyata bagi mereka. Jadi biarkanlah hati kami tetap berpengharapan di hadapan Tuhan. Suatu kelak nanti Bapa, kami akan mendapatkan apa yang kami harapkan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau satu hati bersyukur bersama-sama dengan saudara kekasih kami untuk pertama kalinya setelah cedera kaki ia boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah minggu. Kami mau berdoa bagi dan bersyukur bersama saudara Melvin Baisila bersama keluarga yang boleh merayakan kebersamaan karena pemulihan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkannya, tetapi Engkau memulihkannya dari hari ke hari. Demikian juga kami mau berdoa bagi semua anak-anak kami, orang tua kami, kekasih-kekasih kami, mereka yang hari ini
terhitung mulai dari tanggal 21 Juni sampai 27 Juni merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Kami mau berdoa bagi anak Renata Daik, anak Lucio Bria, anak Altar Bailau, anak Nayura Boik, anak Yerni Alfredo Bailau. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Yumi Jenesa, Ibu Naomi Lona, Ibu Elizabeth Otolugi, Ibu Tince Kiat Anin, dan Ibu Helena Bola Taniu yang merayakan ulang tahun di hari ini. Kami juga berdoa bagi saudara Yerni Yohanes Mula yang juga akan merayakan ulang tahun di minggu ini. Demikian juga dengan anak Gianesa Ezeki Fa'a, buat Ibu Yundri Mansura Fa'a dan Ibu Junia anak Fa'a. Terima kasih untuk satu tambahan usia yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi mereka. Kami percaya Bapa, Engkau masih ingin melihat mereka bertumbuh dan mampu berkarya dalam setiap kehidupan yang mereka jalani sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk pertambahan satu tahun bagi mereka, sehingga satu tambahan usia yang boleh mereka pakai sebijak-bijak mungkin untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan, menata kembali kehidupan mereka supaya terus berkenan di hadapan. Kami juga berdoa Bapa untuk perayaan persamaan kami dalam Jambore Par Sinode yang akan diikuti salah satu perwakilan dari Jemaat Efrata Oenoas. Kami berdoa bagi anak Kastel Bola yang akan mewakili anak-anak Par dari Efrata Oenoas pergi ke Kefamenanu Klasis TTU. Tuhan kiranya memberkati setiap persiapan bersama-sama dengan orang tua dan juga setiap perjalanan yang mereka tempuh. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk semua kami yang boleh hadir saat ini dengan memberi persembahan hidup kami lewat pelayanan-pelayanan yang telah kami angkat di hadapan Tuhan. Baik Bapak Blukong Bapak Solo dari Ibu Penatua Yesi Otto maupun juga organisom leader, pemandu slide, majelis semangat yang bertugas, kedua orang poster yang mempersiapkan tempat ini. Bapak sempurnakan pelayanan kami. Kami percaya Bapak pelayanan ini tidak sia-sia, tetapi dia menjadi berkat sendiri bagi jemaat Tuhan yang beribadah hari ini. Di doa ini permohonan kami Bapak, seluruh kehidupan kami, Gereja Masihi Cibinong Timur, bahkan bangsa Indonesia, secara khusus Kabupaten Rotendao, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi bagian Tuhan akan diberkati. Kami akan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Ini doa ini permohonan kami Bapa. Kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, pulanglah, teruslah berjalan, jadilah pribadi yang hadir, menemani dan juga merawat sesama kita. Sejak pun kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 140, Tuhanku berjanji.
karena diberkati dalam persembahan kita dalam ibadah ini. Biarlah tangan Tuhan Sang Sumber berkat itu memberkati Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 175 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera dan sukacita mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Mari kita memberi waktu 5-10 menit untuk kita sama-sama mendengarkan warta jemaat, kemungkinan tidak sampai 10 menit. Warta pelayanan jemaat GMI Fratowe Noas Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Majelis Jemaat GMI Fratowe Noas mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah bagi kita, jemaat tamu maupun jemaat Fratowe Noas. Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami berbagai peristiwa sukacita di minggu ini, yaitu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun sukacita kebahagiaan lainnya. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak-Bapak sekalian. Majelis Jemaat GMI Fratowe Noas juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marsial Deva ASSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Sekiranya dalam kasih dan perkenanan Tuhan, Bapak senantiasa diberkati. Ibadah Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026 dipimpin oleh Cafik Frena Devoe SSI Teo. Kita menyimak bersama ibadah rumah tangga di minggu yang baru. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Saudara Simon Tolasik, hari Jumat di rumah Bapak Ardian Salola. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yanto Doek, hari Jumat di rumah Bapak Daun Pau. Rayon Konfari hari Selasa di rumah Ibu Yumi Mesak, hari Jumat di rumah Bapak Benyamin Adu. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Mesak Lonak, hari Jumat di rumah Bapak Mateus Bailau. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Masri Bailau. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Cornelis Bailau, hari Jumat di rumah Bapak Martinus Otto. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Soleman Otto, Jumat di rumah Bapak Yusuf Otto. Rayon Levata hari Selasa di rumah Ibu Maria Tolasik Sau, Jumat di rumah Bapak Miskiel Bailau. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Heri Nahak, Jumat di rumah Bapak Daniel Kiat. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Martinus Kiat, Jumat di rumah Bapak Samuel Kiat. Rayon Lahai hari Selasa di rumah Bapak Matius Tomasik, Jumat di rumah Ibu Sofia Bailau Sulu. Dan Rayon Golgota hari Selasa di rumah Ibu Sarlin Bailau Kiat, Jumat di rumah Bapak Berkianus Tomasik. Yang berikut yaitu ibadah kategorial. Ibadah kategorial yaitu yang pertama ibadah sekolah minggu sebentar di gereja dipimpin oleh pengurus PAR. Ibadah perempuan genit itu terjadi di hari esok, wilayah 1 di rumah Ibu Marta Bolakiak, pemimpin penatua di Njebo Ikvangi. Wilayah 2 di rumah Ibu Magdalena Daik Tonak, pemimpin Diaken Yunita Bailau Kadek. Wilayah 3 di rumah Ibu Susana Bailau Boe, pemimpin penatua Erna Tolasik Eva. Kenapa untuk ibadah perempuan gemit saya sengaja memperlambat supaya ibu-ibu yang ada bisa dengar dengan baik-baik. Karena biasanya bilang mereka tidak dengar dan juga sudah lupa. Kaum bapak itu hari Kamis di rumah Bapak Johannes Mano, pemimpin penatua Nicholas Otto. Pemuda hari Kamis di rumah anak Melvin Baisila, pemimpin saudari Martina Nahak.
Ibadah remaja di rumah anak Andi Tolasik, pemimpin Penatua Yermi Bailau, MC anak Fida Kia dan anak Yemima Kia. Ibadah majelis jemaat sekaligus kunci usbu hari Sabtu, pemimpin Penatua Yesi Oto. Jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 175 orang, laki-laki 126 orang dan perempuan 49 orang. Informasi keuangan sebagai berikut. Informasi lainnya diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026 pukul 9 WITA bertempat di Gemit Evato Eduas akan dilakukan pemberkatan nikah antara saudara Septrianus Cornelis Bola dengan saudari Ensis Ernia Manafe. Oleh sebab itu, pengembalaan akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026 tepat jam 6 sore pukul 18.00 WITA itu jam 6 sore. Informasi berikutnya itu Pendeta Marsyal Deva sebagai pendeta pendamping UPP Parklasis Nubalai akan mengikuti jemur repart sinode di jemaat Petra Kevamenal Klasis TTU pada tanggal 26 Juni sampai tanggal 3 Juli tahun 2026 bersama anak Kastel Bola dari Rayon Kasih sebagai peserta Jempore Pak. Dan untuk itu Bapak Mama kita ketahui bersama dan jangan lagi Bapak Mama bertanya-tanya kemanakah Bapak Pendeta Marsyal pergi, karena sudah disampaikan berulang-ulang kali. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena biasanya pendeta tidak ada, mereka bertanya, pendeta di mana saku besok? Begitu Bapak. Dan kita akan lanjutkan ke informasi keuangan. Bapak Mama, untuk informasi keuangan ini mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Juni tahun 2026, yaitu saldo minggu lalu sejumlah Rp59.239.100. Persembahan ibadah minggu tanggal 14 Juni sejumlah Rp1.472.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.463.500. Persembahan ibadah syukur Rp280.000 dan lelang Rp575.000. Persembahan ibadah kategorial dan fungsional Rp679.000. Ada penerimaan lain-lain Rp50.000. Total penerimaan minggu ini sejumlah Rp4.519.500. Pengeluaran ada 5 item, yaitu sejumlah Rp2.105.000, sehingga penerimaan dikurangi pengeluaran. Saldo di minggu ini berjumlah Rp2.014.500. Dan untuk itu total saldo sampai di minggu ini sejumlah Rp61.653.600. Dicatat di Mas. Ada lelang. Bapak Mama kita konfirmasi kembali ibadah perempuan Gemit wilayah 2. Ibadah perempuan Gemit wilayah 2 kita pindahkan ke rumah Mama Magdalena Bailau Manafe. Di rumah Mama Magdalena Bailau Manafe. Kalau tidak ada lelang, waktu saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Mama. Kita mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, tapi saya mau kasih ingat untuk pemberkatan nikah tanggal 25 itu diminta oleh keluarga jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita mulai. Jadi jangan sampai kemudian jam 9 datangnya jam 10. Artinya bahwa keluarga telah memikirkan bahwa kesiapan mempelai 2 orang sudah bisa siap ready di jam 9. Jam 9 itu kita mulai. Artinya pengantin dan juga keluarga harus datang sebelum jam 9.
Mari kita berdiri bersama-sama Bapak, kita menyanyikan pujian salam damai 2 kali. Diulang supaya memantapkan niat. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita selesai 1, 2, 3.